Melanjutkan cerita sebelumnya yang dimana kelompok Xiaoyan pun bergegas memulai perjalanan. Meskipun tujuan dari perjalanan kali ini sangatlah penting, tetapi Xiaoyan memperingatkan kepada kelompoknya untuk tetap mengutamakan keselamatan. Singkat cerita, begitu memasuki wilayah pegunungan, Xiaoyan bisa merasakan ada begitu banyak aura kuat yang sudah berada di tempat tersebut. Xiaoyan lantas mengerahkan energi spiritualnya untuk melihat apakah klan Hun sudah tiba lebih dulu. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, energi panas yang luar biasa kuat seketika menyebar ke segala arah. Hal ini jelas berasal dari api surgawi pemurnian iblis. Dikatakan bahwa para ahli di bawah bintang 9 Doujun tidak akan sanggup menahan hawa panas tersebut. Begitu sampai di pintu spesial, kelompok Xiaoyan tidak terburu-buru memasuki tempat tersebut. Mereka memilih untuk membiarkan para ahli lainnya masuk terlebih dahulu untuk mengurangi konsekuensi yang paling berbahaya. Pada momen ini, sebuah kabut hitam tiba-tiba berfluktuasi di langit dan menampilkan rombongan klan Hun yang dipimpin langsung oleh ketua Aula Jiwa yaitu Hun Miseng. Kemunculan klan Hun ini jelas membuat kelompok Xiaoyan dipenuhi kewaspadaan. Jika mereka bertindak mencurigakan, maka kelompok Xiaoyan akan langsung bergerak untuk memulai pertempuran. Di lain sisi, klan Hun juga menyadari keberadaan dari kelompok Xiaoyan. Hun Miseng pun tersenyum dingin dan tak menyangka klan Xiao benar-benar memiliki keturunan yang sangat berbakat seperti Xiaoyan. Wakil Aula Jiwa pun membenarkan hal itu dan merasa bahwa mereka memang sudah terlalu meremehkan Xiaoyan. Namun tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia akan tetap mengalami nasib yang sama seperti para leluhurnya. Terlebih, bakat Xiaoyan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tuan Muda Klan Hun. Berbeda dengan wakil ketua Aula Jiwa, Tuan Muda Klan Hun yaitu Hun Peng justru tampak waspada dengan Xiaoyan. Setelah mendapatkan 5 api surgawi, kekuatannya sekarang mungkin tidak lebih lemah darinya. Terlebih, metode yang dia latih merupakan sesuatu yang berasal dari reruntuhan kuno. Hun Miseng pun menegaskan kepada Hun Peng agar tidak perlu cemas. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan sekarang hanya berada di bintang 2 Douseng. Di tengah pembicaraan tersebut, celah spesial tiba-tiba kembali terbuka dan kali ini yang datang adalah klan Yan. Seperti yang kita tahu, klan Yan merupakan salah satu klan kuno yang juga menargetkan api surgawi. Sesaat kemudian mereka pun menghampiri kelompok Xiaoyan mengingat hubungan baik yang mereka miliki ketika memasuki makam kuno klan Gu sebelumnya. Di situ Huo Xuan pun memuji peningkatan Xiaoyan yang begitu pesat. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dan memuji balik. Selain berhasil mencapai Rana Banceng, Huo Xuan juga memiliki api surgawi peringkat ke-8. Di tengah pembicaraan itu, suara familiar pun seketika terdengar dan membuat Xiaoyan segera memalingkan wajahnya karena yang datang kali ini adalah Sun Er beserta anggota klan Gu lainnya. Setelah menghampiri Xiaoyan, Sun Er pun memuji kemampuan kekasihnya yang telah berhasil mencapai Rana Douseng. Selain itu, dia juga memberitahu kalau sekarang dia telah bebas dan bisa selalu ada di sisi Xiaoyan. Setelah pembicaraan singkat yang penuh kehangatan, Xiaoyan lantas bertanya kepada Sun Er apakah klan Gu juga tertarik dengan api surgawi tersebut. Sun Er pun menjelaskan kalau kedatangan mereka bukan untuk mendapatkan api surgawi peringkat ketiga, akan tetapi untuk memastikan kalau api surgawi tersebut tidak jatuh ke tangan klan Gu. Sun Er pun juga memperingatkan Xiaoyan untuk waspada kepada Hun Peng dikarenakan kekuatannya cukup tinggi serta memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Sebelum memasuki pintu spesial, Gu Qingyang meminta Xiaoyan agar tidak membawa terlalu banyak orang demi mengurangi kerugian dalam perjalanan kali ini. Pasalnya, energi destruktif yang terkandung dalam api surgawi pemurnian iblis sangatlah mengerikan. Bahkan seorang elit banceng sekalipun akan kesulitan untuk menyelamatkan diri ketika memasukinya. Sun Er pun menambahkan bahwa klan kuno memiliki perjanjian yang melarang para ahli di atas bintang 5 Douseng untuk ikut campur, sehingga hanya para ahli di bawahnya yang diperbolehkan pergi memasuki tempat ini. Informasi ini jelas membuat Xiaoyan merasa lega mengingat ancaman terbesar yang harus dihadapi adalah sang ketua Aula Jiwa.
Di saat yang bersamaan, wajah Yao Chen pun seketika berubah menjadi serius dan menatap ke satu arah. Ternyata anggota klan Yao juga datang ke tempat tersebut untuk merebutkan api surgawi. Bahkan kali ini klan Yao mengirim dua jenius terbaik mereka, yaitu Yao Ling dan juga Yao Tian, yang dipimpin oleh seorang tetua bernama Yao Wan Kui. Seorang ketua ini merupakan orang yang membuat Yao Chen dikeluarkan dari klan Yao di masa lalu. Ketegangan pun perlahan muncul, bahkan Yao Wan Kui kembali menghina Yao Chen atas kejadian di masa lalu. Saat itu klan Yao sudah bermurah hati dan berniat untuk menarik kembali Yao Chen ke dalam klan. Akan tetapi Yao Chen justru menolak tawaran tersebut dan memilih untuk menjadi orang buangan. Ucapan barusan sontak dibenarkan oleh Yao Tian. Hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual surgawi tahap awal, Yao Chen sudah berani menolak tawaran dari klan Yao. Kata-kata ini jelas memicu amarah Xiaoyan dan menegaskan kepada Yao Tian agar tidak bersikap arogan hanya karena kekuatan spiritualnya yang telah mencapai tingkat surgawi tahap lanjut serta memiliki dukungan dari klan kuno. Di mata Xiaoyan, bakat semacam itu bukanlah sesuatu yang perlu untuk dibanggakan. Yao Tian pun mengerutkan keningnya sembari bertanya siapa pemuda arogan ini. Dengan lantang Xiaoyan lantas memperkenalkan diri sebagai murid dari Yao Chen. Yao Tian pun teringat bahwa nama ini merupakan pemenang dari konferensi pil sebelumnya. Meskipun begitu, dia tetap beranggapan bahwa Xiaoyan masih belum memiliki kualifikasi di hadapan klan Yao. Bahkan Yao Tian sekalipun tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Merasa Xiaoyan bukanlah tandingannya, Yao Tian lantas melepaskan energi spiritual untuk memberikan Xiaoyan pelajaran. Xiaoyan pun hanya tersenyum dingin sembari menatap gelombang spiritual di hadapannya. Dengan satu pukulan, Xiaoyan berhasil melenyapkan gelombang spiritual tersebut di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Di situ Xiaoyan kemudian berkata bahwa seorang dosen bintang 1 dengan kekuatan spiritual surgawi tingkat lanjut tidak layak untuk memberikannya pelajaran. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan seketika melesat dan menghantam Yao Tian hingga menabrak dinding bebatuan. Kejadian barusan sontak membuat seluruh ahli tersadar bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai tahap surgawi sempurna. Jadi wajar jika dia mampu mengalahkan Yao Tian dengan sangat mudah. Setelah Xiaoyan berhasil membungkam Yao Tian sang jenius dari klan Yao, tetua klan Yao benar-benar merasa dipermalukan dan dipenuhi amarah yang meluap-luap. Namun pada saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan mengingat ada begitu banyak kekuatan di pihak Xiaoyan, terutama Jian sang kaisar naga Poik kuno. Karena tak ada pilihan lain, Yao Wan Kui pun terpaksa membawa anggotanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah kepergiannya, wajah Yao Chen pun perlahan kembali tenang. Xiaoyan pun berjanji kepada Yao Chen akan menemaninya kembali ke klan Yao setelah berhasil mendapatkan api surgawi pemurnian iblis. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, riak energi pun kembali bergejolak, disusul dengan ledakan hawa panas yang menandakan bahwa alam surgawi pemurnian iblis telah dibuka.